Selamat datang di sebuah ruang tenang untuk jiwamu. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berdiri di tengah badai yang tidak kunjung reda? Langit tampak abu-abu, dan setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Hari ini, kita tidak akan bicara tentang kesuksesan yang instan, melainkan tentang bertahan. Kita akan mengenal Aris, seorang pria dengan kacamata tipis dan kemeja putih yang mulai tampak kusut oleh waktu, yang mewakili setiap rasa lelah yang kamu simpan sendirian. Aris memulai harinya dengan rutinitas yang sama seperti jutaan orang lainnya. Ia bangun, menatap cermin, dan melihat bayangan yang perlahan kehilangan binar di matanya. Di kota besar ini, kebisingan adalah musik latar yang tak pernah berhenti, menuntut setiap orang untuk terus berlari tanpa bertanya kemana tujuannya. Aris adalah kita semua yang sedang berusaha menjaga keseimbangan di atas papan tipis di tengah samudera tuntutan sosial yang tak ada habisnya. Dahulu, Aris memiliki mimpi yang besar, seperti mercusuar yang menerangi jalan pulangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi itu tertutup kabut tipis bernama realita dan tagihan yang menumpuk. Ia merasa bahwa rasa lelah ini bukan lagi sekadar fisik, melainkan sesuatu yang menggerogoti semangatnya dari dalam. Di mejanya yang penuh dengan tumpukan kertas, ia mulai merasa bahwa dunia di sekitarnya terlalu luas, dan ia terlalu kecil untuk menghadapinya sendirian. Pemicunya datang tanpa peringatan, seperti ombak besar yang tiba-tiba menghantam lambung kapal. Sebuah kegagalan kecil di kantor, komentar negatif dari orang asing, atau mungkin sekadar rasa sepi yang mendalam saat ia berada di tengah keramaian. Aris mulai berasa bahwa semua masalah di luar sana mulai menekan dadanya, membuatnya sulit untuk sekadar menarik napas panjang. Ia merasa dunianya mulai retak, dan tekanan itu terasa sangat nyata, hampir bisa disentuh. Setiap hari, ia membiarkan kata-kata orang lain masuk ke telinganya dan menetap di hatinya. Ia membiarkan ekspektasi dunia menjadi standarnya sendiri, tanpa menyadari bahwa itu adalah air yang mulai merembes masuk ke dalam kapalnya. Rasa lelah itu berubah menjadi beban yang amat sangat berat, membuat langkah kakinya terasa seperti terikat rantai besi. Aris lupa bahwa sebenarnya ia punya kendali atas apa yang ia izinkan masuk ke dalam ruang batinnya. Saat malam tiba, hujan turun dengan deras, mencerminkan suasana hati Aris yang kian mendung. Ia duduk di sudut kamarnya, mendengarkan detak jam yang terasa seperti palu yang menghantam paku. Ketakutan terbesarnya bukan lagi tentang gagal, melainkan tentang kehilangan dirinya sendiri di tengah badai ini. Ia merasa seperti kapal tua yang mulai kehilangan arah di tengah samudera yang luas, gelap dan tak bertepi, menunggu momen di mana ia akan tenggelam sepenuhnya. Inilah titik terendahnya, sebuah klimaks dari semua kepenatan yang tertumpuk selama berbulan-bulan. Aris menundukkan kepala, membiarkan air mata yang selama ini ia tahan mengalir, menyatu dengan dinginnya malam. Ia merasa tidak sanggup lagi untuk berlayar, tidak sanggup lagi untuk melawan ombak yang seolah-olah sengaja ingin menghancurkannya. Namun, dalam keheningan total itu, sebuah pemikiran melintas seperti kilat yang membelah kegelapan malam yang paling pekat. Ia teringat sebuah pepatah lama yang pernah dibacanya. Kapal tidak tenggelam karena air di sekitarnya, tapi karena air yang masuk ke dalamnya. Aris tersentak dan melihat sekelilingnya dengan cara yang berbeda. Masalah, tekanan, dan kebencian orang lain adalah air yang mengelilingi kapalnya. Selama air itu tetap di luar, kapalnya akan tetap terapung, seberapa besar pun badai yang menghantam. Selama ini, ia sendirilah yang membuka pintu dan membiarkan air itu masuk. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada badai manapun. Ia menyadari bahwa rasa capek itu wajar. Itu adalah tanda bahwa ia sedang berjuang. Namun, menyerah adalah sebuah pilihan untuk berhenti menambal lubang-lubang di kapalnya. Aris berdiri perlahan, menghapus air matanya, dan mengambil sebuah keputusan besar. Ia tidak bisa menghentikan badai, ia tidak bisa menenangkan samudra,
tapi ia bisa memastikan bahwa kapalnya tetap kedap air dari segala negativitas. Ia mulai membayangkan dirinya sedang menambal setiap retakan di dinding batinnya. Retakan yang berasal dari rasa rendah diri, dari keinginan menyenangkan semua orang, dan dari ketakutan akan masa depan. Aris mulai mengerti bahwa menjaga diri sendiri bukan berarti egois, melainkan sebuah keharusan agar ia tetap bisa berlayar. Ia memilih untuk tidak lagi menampung air yang hanya akan memberatkan langkahnya. Ia memilih untuk menjadi nahkoda yang tangguh bagi dirinya sendiri. Penyelesaian pun dimulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten setiap harinya. Esok paginya, Aris tidak lagi bangun dengan rasa takut, melainkan dengan sebuah batasan yang jelas. Ia mulai belajar berkata tidak pada hal-hal yang menguras energinya tanpa memberi makna. Ia mulai menyediakan waktu untuk bernapas, untuk sekedar menikmati kopi hangat tanpa gangguan ponsel. Ia sedang membangun benteng di dalam jiwanya, memastikan hanya hal-hal baik yang diizinkan masuk ke sana. Lambat laun, suasana di sekitarnya pun mulai berubah mengikuti perubahan di dalam dirinya. Meskipun pekerjaan masih menumpuk dan kota masih bising, Aris merasa lebih ringan karena ia tidak lagi memikul beban dunia di pundaknya. Ia menemukan kedamaian di tengah kekacauan, sebuah ketenangan yang hanya bisa didapatkan ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kapalnya masih berada di samudera yang sama, namun kali ini kapalnya melaju dengan lebih mantap dan stabil. Aris kini mengerti bahwa lelah adalah bagian dari perjalanan, sebuah sinyal bahwa ia perlu beristirahat, bukan berhenti. Ia melihat orang-orang di sekitarnya dengan empati, menyadari bahwa banyak dari mereka yang kapalnya sedang bocor dan hampir tenggelam. Dengan kekuatannya yang baru, ia bahkan bisa membantu orang lain untuk mulai menambal kapal mereka sendiri. Hidup tidak menjadi lebih mudah, namun Aris telah menjadi jauh lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Jadi, pesan untukmu yang sedang menonton ini, jika hari ini terasa sangat berat, ingatlah bahwa capek itu wajar, tapi menyerah adalah pilihan yang tidak perlu kamu ambil. Jangan biarkan kebisingan dunia, kritik yang menjatuhkan, atau kegagalan sementara merembes masuk dan menenggelamkan harapanmu. Kamu adalah nahkoda dari kapalmu sendiri. Tugasmu bukan menenangkan badai, tapi memastikan kapalmu tetap kedap dari air yang tidak seharusnya ada di sana. Tetaplah berlayar, karena daratan impianmu sudah semakin dekat. Terima kasih telah menemani perjalanan Aris hari ini. Jika video ini memberikanmu sedikit kekuatan untuk terus bertahan, jangan ragu untuk menekan tombol like dan membagikannya kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang menambal kapalnya. Subscribe untuk terus mendapatkan asupan inspirasi setiap minggunya. Tulis di kolom komentar, kapalku tidak akan tenggelam, sebagai janji pada dirimu sendiri hari ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, tetap kuat dan tetaplah berlayar.